harga nih Bang. Ya. Mobil Abang nih yang di belakang kan, Ya. sesuai dengan plat nomornya. Tito Pil, harganya berapa sih Bang? Kalau harga mobil basicnya sih saat itu 48 juta. Untuk di kenyamanan, kita bahas di kenyamanan berkendara. Ini kira-kira lebih nyaman mana nih Bang? Ada beberapa part yang bikin nyaman, tapi harganya nggak nyaman. Itu aja sih. Penyakit yang sering terjadi di mobil-mobil Starlet ini apa aja sih? Overheat, mungkin busi, mungkin dari karburator. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Nata Arman dalam program Autotech. Nah, kali ini kita akan membahas seputar mobil vintage atau sekarang yang lagi bekennya namanya mobil Motuba alias mobil tua bangka. Di tengah perkembangan zaman yang saat ini sedang banyaknya mobil-mobil yang diproduksi secara massal dengan mengembangkan teknologi yang mutakhir, baik dari segi mesin, kemudian fitur-fitur entertain. Nah, tapi sekarang banyak banget justru masyarakat memilih untuk mengadopsi mobil-mobil tua atau mobil vintage. Nah, kebetulan sekarang saya sudah bersama dengan komunitas Indonesia Starlet Club atau WSC, dan kita akan bertanya secara detail kira-kira apa saja keseruannya, terus kemudian bagaimana cara merawatnya, bagaimana komunitas ini berjalan, kemudian apa saja aktivitasnya, dan segi perawatan, maintenance, itu yang paling penting. Dan sekarang mungkin abang-abang bisa perkenalan dulu. Dari abang dulu nih. Oke, nama saya Tito Sudowo. Saya saat ini menjabat sebagai Ketua Indonesian Starlet Club Chapter Jakarta. Oke, abangnya? Saya Kiplik, salah satu member dari ISC, Indonesian Starlet Club, dan juga sebagai penikmat Starlet Motuba. Oke. Nah, abang yang paling pojok nih. Halo, saya Hadi dari pemilik bengkel Cilember Motor. Oke, Bang Tito, Bang Kipli, Bang Kipli. Iya. Oke, sama Bang Hadi ya. Oke, kita ke Bang Tito dulu nih. Bang, mungkin bisa dijelaskan kira-kira apa sih menariknya memelihara Motuba atau mobil-mobil vintage tahun 90-an yang notabene sudah lebih dari 20 tahun nih. Oke, menariknya ya. Menariknya kalau buat penghobi sih jelas sangat menarik. Sangat menarik biasanya untuk teman-teman pecinta Motuba itu umumnya punya histori. Histori mungkin pernah pakai sebelumnya pada tahun-tahun saat kendaraannya memang baru rilis gitu ya. Seperti ya termasuk saya sendiri, saya memang kayaknya hampir sepanjang hidup saya ada Toyota Starlet di hidup saya. Walaupun sempat vakum nggak jalan mobilnya, tapi selalu ada lah. Berarti memang dari awal tuh punya intinya tuh kalau orang beli Motuba pasti ada nilai historinya. Iya. Oke, betul. kemudian Abang Kiplin. Kalau saya sih sejarahnya waktu namanya kita punya masa muda ya kan. Nah, itu pernah melihat Starlet itu keren banget dan baru kesampaian 10 tahun ini setelah kita punya duit. Gitu aja. Oke. Nah, ini kan kalau kita bicara bahas soal mobil-mobil Motuba, ini otomatis banyak juga dong kendala-kendalanya. Kira-kira apa sih, gimana sih caranya mengantisipasi untuk trouble-trouble yang ya udah uzur namanya juga kan 20 tahun lebih, pasti aja ada permaja segala macam. Itu gimana, Bang? Kalau untuk Toyota Starlet sendiri sih sepanjang pengalaman saya ya. Kalau untuk body part atau interior itu memang makin kesini makin agak sulit untuk carinya. Tetapi bukannya nggak ada. Kembali lagi saya rasa banyak pecinta Motuba itu yang paham bahwa barangnya itu karena terkikis sama usia dan lain sebagainya, biasanya bicara kondisi. Terus kemudian kalau barang-barang untuk yang diproduksi baru lagi memang sudah tidak ada, sehingga itu yang menyebabkan harga sih sebenarnya.
Harganya terkait sama harganya pasti random tuh ya, gorengan tuh ya. Harganya asik deh pokoknya. Oke, kalau misalnya ngomongin harga nih Bang, Ya, mobil Abang nih yang di belakang kan, Ya. sesuai dengan plat nomornya, Tito. ya. Ini spill harganya berapa sih Bang? Wah, kalau Ada yang pernah nawar gak? kalau harga mobil basicnya sih saat itu beli, kalau saya nggak salah 48 juta. Bahan, Ya, masih bahan. 48 juta. Nge-build-nya berapa? Apalagi turbo nih katanya. Waduh, kalau nge-build ini nih yang jadi masalah karena banyak sekali saya perhatikan juga termasuk di teman-teman komunitas Indonesian Starlet Club itu mereka punya selera masing-masing ya. Oke. Ada yang suka memang looks-nya harus luar biasa, terus kemudian ada yang memang nge-build itu semuanya pengen Orion, pengen OEM barang-barangnya. Terus kemudian ada yang memang senang sama kecepatan dan lain sebagainya. Jadi variabelnya lumayan banyak. Terus kalau ditanya harganya berapa, saya bingung juga soalnya. Kalau nge-build-nya ya. harganya kayak beli Avanza baru ada nggak? Nyampe nggak nominasi gitu? Avanza baru sih nggak ada, tapi Avanza mungkin ada lah, tapi ya Avanza yang nggak baru lah mungkin. Itu untuk harga nge-build-nya tuh ya? Iya. Tapi juga bukan berarti ini kan pertanyaannya khusus ke saya. Kalau ke saya bangun menjadi proper versi saya, artinya menjadi baik gitu loh. Tapi ada juga kawan-kawan atau rekan-rekan yang ngebangun dari baut-bautnya aja maunya Orion. Oh. Orion, benar-benar Orion, dan itu ya mungkin bukan Avanza, 2 Avanza baru kalau saya rasa sih. Artinya ada 2 konsep ya kalau misalnya Iya. untuk mobil, ada yang mau jadi racing, road race gitu-gitu, ada juga yang mau karcer yang Iya. ori-ori dari Jepang, JDM gitu lah ya. Oke, sekarang Bang Kipli mungkin kalau mobil sendiri yang mana nih? Di antara berjejer mobil. Oh, yang merah itu. Sesuai dengan warna bajunya ya. Garis warna merah. Oke, berapa Bang? Kalau menurut saya sih yang penting enak dipakai sama enak dilihat aja. Jadi untuk modifikasi yang pertama itu yang penting AC dingin sama nggak ada masalah. Sisanya tinggal customize aja apa kemauan kita kan. Masing-masing orang kemauannya beda-beda tuh. Iya. Egonya juga beda-beda. Tapi untuk saya sendiri sih yang penting AC dingin aja. Sedingin itu nyaman ya. Nyaman. Nah, dari bentuknya aja udah beda-beda nih. Dari pojok merah ini, yang ini tengah punya Abang Tito sama punya Abang. Ini tahun-tahunnya nih berapa? Tahun berapa punya Abang dan punya Abang tahun berapa? Atau mungkin bisa diurutin tahun berapa, tahun berapa, tahun berapa, tahun berapa. Oke. Biar tahu. Yang kendaraan saya kalau yang kotak merah marun ini itu Starlet kotak ya disebutnya 1300 SE tahun 89. 89. 89. Terus kemudian kalau yang kapsulnya kebetulan saya dapat last editionnya kapsul. Oke. Jadi mobil saya ini basicnya tahun 98. 98. Tuh. Nah, kalau yang merah itu punya Mas Bo 95 ya. tahun 95. Yang kapsul. 97. Ya, ini. Oh, 97 ya? 97. 97 ya. Oke, nah ini GT, artinya ini GT-nya memang bawaan, tapi ada juga di situ GT bawaan turbo dari pabrikannya, ada juga yang convert kan, kayak Abang ini kan convert. Atau Sebenarnya kalau convert itu lebih dominan 2 pintu. oh, oke, Ya, pintu. kalau Starlet yang masuk ke Indonesia kan nggak ada yang 2 pintu. Ya. Nah terus teman-teman tadi kalau bicara masalah cost dan lain sebagainya gitu ya buat nge-build, mungkin kita ini nggak ada apa-apanya sama teman-teman juga yang sudah mainnya pintunya sedikit. Karena kalau di komunitasnya Starlet ini ya terkenalnya katanya makin sedikit pintunya harganya makin Udah pasti itu Bang. makin banyak. Tapi Gitu. kalau yang dibikin pintu 2, Ya. itu memang berarti dirombak abis dong bodinya, dikaroseri lagi, dilas lagi apa gimana? Umumnya sih begitu ya. Jadi dulu nih konon ceritanya dari teman-teman yang pengalaman convert dan lain sebagainya, mereka itu beli ada yang half cut, jadi potongan dari negara tetangga dibawa ke sini sampai sini, tinggal sebenarnya kan angkat body, tukar body Ya. dengan yang 2 pintu.
Tapi makin ke sini ceritanya barangnya mulai tambah susah di luar. Sehingga yang masuk akhirnya terus masuknya juga tambah susah. Jadi ada yang motong gitu sampai 3 bagian. Jadi dari bagian pintu belakang dari itu sendiri, ke tengahnya sendiri, ke depannya juga sendiri, karena begitu tahu detailnya atau builder yang memang tahu gitu ya, kan serinya sebenarnya yang masuk ke Indonesia EP81, tapi kalau di luar itu yang 2 pintu tuh EP82. Jadi EP82 tuh kalau diperhatikan secara detail itu banyak sekali hal-hal yang ya kalau para pemegang kendaraan yang benar-benar 2 pintunya sih udah tahu persis seperti apa gitu.